Ya, kembali lagi di belajar kedokteran. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan mental organik dan delirium ya, teman. Jadi dalam DSM-5, dalam buku-buku seri DSM, ada diagnosis yang paling pertama itu F0 adalah gangguan mental organik. Nah, gangguan mental organik ini bisa dibagi dua, jadi delirium dan demensia. Kalau delirium itu progresivitasnya itu cepat ya. Jadi pasiennya yang sebelumnya kesadarannya baik-baik saja tiba-tiba menurun sampai kesadarannya jadi berkabut dalam waktu yang singkat. Sementara kalau demensia progresivitasnya lambat, bisa sampai tahunan gitu ya. Lama-lama dia mulai ada gangguannya itu. Kalau delirium ada kesadaran yang berkabut ya, kalau demensia kesadarannya normal. Dan kalau delirium ini fluktuatif, jadi dalam sehari itu bisa pasiennya kesadarannya naik turun. Dan ada pencetusnya kalau delirium. Kalau demensia biasanya dominan di gangguan memorinya. Demensia bisa dibagi jadi demensia Alzheimer ya, dominannya gangguan memori dan bahasa. Terus ada demensia vaskuler, ya kita bisa cari pasiennya punya riwayat defisit neurologis vokal atau tidak, punya riwayat stroke enggak, yang memungkinkan terjadinya demensia vaskuler. Lalu ada demensia frontotemporal atau nama lainnya Pick's disease. Biasanya lebih dominan pada gangguan kepribadiannya karena dia berefek di lobus frontotemporal. Ada juga demensia Lewy body ya. Dia cirinya lebih ke arah Parkinsonisme ya. Jadi pasiennya ada tremor, ada rigiditas ya, dan ada halusinasi visual. Kita akan bahas lebih dalam mengenai delirium. Delirium itu kesadarannya fluktuatif ditandai dengan kesulitan memfokuskan, mempertahankan dan mengalihkan atensi ya. Jadi atensinya ini sulit dia untuk memiliki atensi dengan lawan bicara, dengan sesuatu yang sedang dikerjakan gitu ya, dan bisa fluktuatif, bisa berubah-ubah. Penyebabnya apa? Macam-macam mnemoniknya ada pinch me ya, jadi pain, infection, nutrition, C itu constipation, urinary retention ya. Jadi hati-hati pada lansia ini kan biasanya suka ada konstipasi, urinary retention bisa bikin delirium juga. Hidrasi ya, jadi hidrasi yang kurang bisa bikin delirium, medication ada obat-obatan yang bisa bikin delirium, dan environmental trigger. Ada juga yang menyingkatnya dengan delirium. Drugs seperti contohnya opiat, benzodiazepin ya, tricyclics antidepresan. Terus E-nya itu epilepsi dan elektrolit ya. L-nya itu liver failure atau low oksigen ya. Jadi kita cek OTPT-nya dan saturasi oksigennya gitu ya. Infection, retention urin ataupun feses, intrakranial, jadi ada masalah di dalam otak ya, dalam ruang intrakranium, uremia, ya, peningkatan URCR berarti, dan metabolik bisa DM, bisa thiamine defisiensi, dan masalah tiroid. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar. Manifestasi klinisnya, delirium itu ada penurunan atau perubahan kesadaran akut ya, jam ke hari. Ya, jadi cepet tuh dia, progresivitasnya dalam jam sampai hari dan fluktuatif, bisa berubah-ubah naik turun. Dapat disertai dengan gejala ilusi atau halusinasi, gangguan kognitif, gangguan siklus tidur bangun, agitasi, dan perilaku agresif. Nah, delirium ini ada dua tipe, teman-teman. Ada yang hiperaktif, ada yang hipoaktif. Kalau hiperaktif delirium, ya pasiennya itu akan restless, jadi nggak bisa diem gitu ya, agitasi, agresif, terus dia juga confusion ya, jadi dia sulit memfokuskan atensi, ada halusinasi, terus gangguan tidur ya, susah buat tidur, dan tidak kooperatif. Kalau yang hipoaktif, dia lebih ke konsentrasinya juga jelek, terus dia kurang aware terhadap sekitarnya, reduce mobility ya, jadi dia malah uh, jarang bergerak, malah jarang bergerak dibandingkan yang hiperaktif tadi yang restless, dan nafsu makannya berkurang. Oke, ciri lainnya ya, kesadaran dan perhatiannya tadi menurun ya, sulit fokus, mudah teralihkan, dari kognitifnya bisa muncul ilusi, halusinasi visual, waham, inkoheren, gangguan memori, dan disorientasi. Dari psikomotornya bisa ada hipohiperaktivitas tergantung jenisnya tadi, perubahan kecepatan bicara dan reaksi ya, tergantung. Kalau hiperaktif kecepatan bicara dan reaksinya menurun, tapi kalau hiperaktivitas berarti perubahan kecepatan bicara dan reaksinya malah meningkat. Terus siklus tidur bangunnya terganggu, bisa ada insomnia ya, gejalanya memperparah pada malam hari gitu ya, dan mimpi buruk atau halusinasi juga bisa. Secara emosional bisa ditemukan depresi, cemas, euforia, takut, mudah marah, dan apatis. Kemudian yang penting juga perjalanannya. Kalau delirium itu onsetnya cepat, fluktuatif, dan durasinya harus kurang dari 6 bulan. Tata laksananya apa? Tentu kita harus atasi penyebab utamanya tadi. Kalau ada infeksi, kita atasi infeksinya. Kalau ada konstipasi, urinary retention, kita atasi juga. Kalau ada masalah metabolik, kita atasi gitu ya. Menggunakan obat antipsikotik haloperidol ya.
kalau untuk masalah akutnya. Bisa diberikan secara oral maupun IM. Kalau diagitasinya masih ringan, bisa oral 0,5 sampai 1 mg. Tapi kalau pasiennya agitasi berat ya atau tidak kooperatif gitu ya, untuk obat-obat minum bisa diberikan 2 sampai 5 mg IM haloperidol. Dosis maksimal 20 mg per hari.